Suara Ganjar itu sesungguhnya bukan suara Ganjar, itu suara Jokowi. Gibran maju sebagai wakilnya Prabowo, ini akan dikabulkan oleh MK. Itu bisa mengubah peta dengan sangat luar biasa. Ini saya pribadi nih ya, mohon maaf ya Cak Imin dan Pak Anies. Menurut saya itu enggak. Bahkan kalau zaman dulu, gini, ya tunggu apa kata Pak Lurah. Kodari, selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih banyak, Prof. Wah, luar biasa ini. Iya. Sampai sore-sore di Jakarta Escape. Terima kasih. Kayaknya saya justru datang di waktu yang tepat ya. Sangat tepat. Sangat tepat, Ya. karena bisa merasakan suasana sore di sini. Ya. Ini sebenarnya tempat apa nih, Pak? Sebetulnya? Ini tempat orang escape. Escape ya? Escape artinya dari kepenatan Iya. Jakarta, Oke. Bekasi, Depok. Oh iya, iya. Ya, pokoknya suasana Iya, yang iya. berdebu dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat banyak pohon. Berarti polusinya di sini rendah ya? Oh, di sini Oh sangat iya, datang rendah. sini kalau gitu. Oksigennya Tapi tadi bagus, saya ya. waktu mau masuk sempat agak kaget saya. Apa Saya yang membuat pikir kaget? ini adalah markas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Karena judulnya Rumah Perubahan. Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan. Bukan ya, Pak? Ada Ya? kata perubahan ya. Ya, tapi Rumah Perubahan dalam konteks tempat Prof ini apa sebetulnya? Ini adalah tempat orang untuk belajar beradaptasi menghadapi Oh perubahan. iya, baik. Ya, jadi tempat ini seperti itu, tapi sekarang kita buka untuk publik. Iya, iya. Jadi kalau orang menyukai pohon-pohon besar, di sini Iya, ada iya. suasananya. Baik. Menghadirkan suasana puncak di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Anda di UI angkatan berapa ya? Saya masuk 92, Prof. 92. Keluar 97. Sekitar 4,5 tahun lah. Alhamdulillah. Jadi suatu generasi yang bertemu dengan generasi sebelumnya Eh, dalam riset-riset mengenai pendapat publik begitu ya? Sebetulnya belum pada waktu Belum. itu. Memang saya waktu kuliah aktif di kelompok studi mahasiswa UI. Saya ketua tahun 95-96. Jadi waktu itu memang minat saya sudah riset ya. Dan waktu itu ngasongnya cari duitnya dengan ini, ngasong kuesioner. Dari senior, dari luar. Jadi dari dulu udah melakukan interview untuk kepentingan dapat tambahan uang kuliah, katakanlah begitu. Ketika sebagian besar psikolog itu melakukan assessment. Lebih kepada penelitian-penelitian sosial ya. Sosial. Ya, sebagian penelitian psikologi memang bertanya dan melakukan interview Ya. secara umum, walaupun sebagian lagi kan bersifat individual gitu. Ya. Dan sebetulnya begini, di tahun kedua saya di psikologi, saya merasa salah jurusan gitu. Karena saya merasa minat saya ternyata kok lebih ke politik ya. Kalau psikologi itu kan dia kan individual. Kalau saya Individu. tertarik dengan masyarakat. Sosiologi. Betul, tapi saya waktu itu bertekad menyelesaikan kuliah di psikologi ya. Kebetulan di psikologi juga ada jurusan psikologi sosial, jadi ya cukup tertampung lah minat saya, ditambah kelompok studi, dan ya saya berjanji pada diri sendiri kalau nanti kuliah lagi ambil politik. Kalau kawan-kawan saya di Fakultas Ekonomi merasa salah tempatnya di Fakultas Ekonomi. Dia Oh, iya? inginnya ke psikologi. Oh gitu ya, Prof? Karena ceweknya cantik-cantik katanya di sana. Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, kalau kita bicara tentang pendapat publik, kita Iya. memahami pikiran publik. Iya. Apa yang bisa kita baca dari pendapat publik belakangan ini? Ini adalah menghadapi pemilu Iya, sebentar lagi, Iya, iya. tetapi publik diayun-ayun Iya, ya, iya. karena sudah ada capresnya tapi masih bakal calon, Iya, iya. kemudian belum didaftarkan, Iya. itu pun sebagian baru mempunyai calon presiden. Betul. Kalau dulu kita punya dua-duanya langsung, semuanya mengatakan menunggu arahan presiden. Iya, iya. Presidennya bilang saya tidak akan mengatur, Iya. ya. Iya. Tapi presiden mengatakan jangan terburu-buru. Iya. Apa yang Anda baca dari perilaku? Bagi orang bisnis penting sekali. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara pemilu, kita harus bicara dua variabel ya. Ya. Pertama itu variabel undang-undang atau peraturan mengenai pengajuan calon presiden. Nah, variabel undang-undang ini kan mengatakan bahwa calon presiden, wakil presiden itu diajukan oleh ya partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi minimal 20%. Jadi sebetulnya kata kuncinya nanti kepada ketua-ketua partai, mereka Ya. mau lari kemana, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara mengenai opini publik. Karena partai politik itu biasanya akan membentuk koalisi berkisar atau berputar di calon presiden yang punya elektabilitas tinggi. Jadi gitu. acuannya elektabilitas. Elektabilitas, karena partai politik mau menang. Nah,
Dalam beberapa waktu terakhir ya, setahun setengah ini, tren survei itu menunjukkan ada 3 nama yang kompetitif dalam Pilpres. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies. Ya. 3 nama ini membuat partai politik itu berkisar di putaran mereka gitu. Dan saya kira itu yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir lah ya. Ada koalisi yang berkisar di Ganjar, ada yang di Anies Baswedan, ada juga di Prabowo. Ya singkatnya kan pada hari ini kan kita sudah melihat pengelompokan itu. Jadi ada yang di Anies yaitu Nasdem, kemudian PKB, lalu PKS, lalu ada yang di Ganjar, ada PDI Perjuangan dengan P3. Ya, saya sebut yang ada kursinya saja ya supaya agak lebih sederhana. Jadi Perindo kita belum sebut supaya ya. agak lebih sederhana gitu. Nah, yang ketiga Prabowo Subianto, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN yang sekarang ini lagi jomblo, tiba-tiba jomblo karena di ghosting oleh salah satu calon presiden adalah Partai Demokrat kan begitu. Secara matematika dia bisa CLBK ke Anies gitu, walaupun katanya no thank you gitu kan gitu. Lalu kemudian bisa ke Ganjar, bisa juga ke Prabowo. Dari kubu Prabowo 1-2 hari ini kita lihat kayak ada semacam kode-kode yang mengatakan akan segera bergabung partai baru yang warnanya sudah ada seperti yang ada di dalam. Yang kedua, ada kode juga bahwa partai yang dipimpin oleh seorang pria muda yang tampan. Gitu, mantan perwira begitu. Artinya dugaan saya Partai Demokrat ada kemungkinan kelihatannya ke koalisi Prabowo Subianto. Baik, elektabilitas. Tapi kita pernah menyaksikan pada waktu Prabowo belum disebut-sebut, Anies begitu tinggi, Prabowo tidak disebut, tetapi kemudian akhirnya begitu Prabowo muncul, elektabilitas Anies kelihatannya turun. Apa penyebabnya? Sebetulnya begini, kalau kita bicara beberapa tahun yang lalu, tren surveinya itu nomor 1 adalah Prabowo Subianto. Kemudian nomor 2 itu adalah Anies Baswedan. Tetapi belakangan pada saat pandemi itu muncul nama baru yaitu Ganjar Pranowo. Itu jadi Ganjar pandemi, dari nomor 3 kemudian melesat jadi nomor 2 dan sempat juga nomor 1 walaupun kemudian sempat mundur lagi menjadi nomor 2 begitu ya. Kalau pada hari ini saya anggap ya sebetulnya 1-2 itu kurang lebih lah antara Ganjar dan 11-12 lah. Kita nggak bisa menyimpulkan siapa yang lebih unggul lah gitu. Baru kemudian pada posisi yang ketiga itu adalah Anies Baswedan begitu. Nah, semua itu wajar karena yang namanya elektabilitas itu dia ada variabel-variabelnya. Variabel pertama itu tentunya tingkat pengenalan gitu. Kenapa Ganjar waktu itu belum muncul? Tingkat pengenalan dia relatif masih rendah dibandingkan dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Pak Prabowo udah tinggi karena udah pernah maju calon presiden 2 kali. Praktis seluruh masyarakat Indonesia udah kenal. 95%, 97% udah kenal. Anies Baswedan lebih dikenal karena pertarungannya di Jakarta itu ya eksposurnya masif. Pilkada Gubernur Jakarta itu kalau pengalaman saya itu beda-beda tipis lah dengan Pilpres. Ramenya, eksposurnya gitu. Mulai dari tahun 2000 berapa? Pilkada Gubernur pertama zaman Pak Poke pun udah begitu gitu loh. Udah rame banget gitu. Kemudian Jakarta itu adalah satu-satunya provinsi dengan tingkat eksposur yang nyaris mirip seperti presiden. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta itu yang tahu bukan cuma orang Jakarta, tapi Papua sampai ke Aceh lah, kira-kira begitu. Nah, Jawa Tengah sebelum pandemi itu sebetulnya agak periferal dalam konteks coverage. Tapi begitu ada pandemi, maka kemudian Jawa Tengah pun juga disorot, ya karena penduduknya yang besar, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga disorot, dan di situ mulai pelan-pelan Ganjar mulai naik. Begitu. Jadi bisa kita katakan kemampuan kepala daerah menghandle pandemi itu akan mencerminkan kekuatan mereka begitu ya. Ada 2, pertama lepas dari kemampuannya pasti tetap akan dapat eksposur. Yang kedua kemampuannya itu nanti akan memberikan dampak kepada penilaian ya. Bahwa kemudian dia ini capable atau tidak, ya komunikasinya bagus atau tidak, begitu. Dan intinya menurut saya pandemi dengan segala akibatnya ada efek positifnya buat Pak Ganjar karena dia dapat exposure, gitu. Baik, ada nama yang sudah berputar-putar, ada nama yang tiba-tiba muncul. Toh dapat suara besar juga. Misalnya? Gibran, sebetulnya kalau dibilang besar, kalau dalam konteks calon presiden, menurut saya jawabannya tidak ya. Untuk wakil presiden? Kalau wakil presiden, Gibran itu lebih banyak disebut karena dia adalah
anaknya Pak Jokowi begitu. Yang secara kualitatif bisa membuat peta pertarungan menjadi berubah. Kalau bicara elektabilitas, kalau kita bicara survei-survei yang terakhir saya lihat sebetulnya sangat menonjol dalam pengertian dia paling unggul enggak ya. Masih berkisar kepada beberapa nama yang sudah beredar kayak misalnya Erick Thohir, Sandi, Ridwan Kamil, kemudian Sandiaga Uno gitu. Yang relatif baru agak muncul beberapa bulan ini sebetulnya Mahfud MD. Baru belakangan ini? Sebetulnya baru belakangan. Bukan pada waktu kasus yang beliau datang ke DPR itu? Mulai dari titik itu. Mulai dari titik itu. Ya, kita juga tampilkan di podcast kita, penontonnya langsung cepat sekali. Iya. Jadi begitu kasus itu, Pak Mahfud itu kayak loncat. Ya. Dari papan bawah atau papan tengah menjadi papan atas. Tadinya Pak Mahfud itu ya papan bawah, papan tengah, langsung jadi papan atas. Ya. Papan atas untuk cawapres, ingat saya, itu adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno. Masih nama-nama itu. Baik. Kemudian kita kembali ke Gibran. Menarik fenomena ini ya. Karena Pak Jokowi mengatakan dia tidak ingin turut campur, bahwa itu ada anak sudah menikah, jadi terserah pada anaknya. Ada semacam signal apa yang Anda baca? Menurut saya signalnya adalah bahwa Pak Jokowi nggak melarang. Kalau seorang ayah, dan ini kan sudah punya keluarga sendiri. Kalau biasanya di kami itu kalau sudah punya keluarga sendiri, dia harus mandiri, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Artinya yang diputuskan oleh mereka ya sudah keputusan mereka. Tidak melarang. Kalau misalnya nanti ya MK mengizinkan, membolehkan begitu ya. Sebetulnya begini bahasa teknisnya, mengabulkan permohonan. Kan gitu kan. Misalnya keluarnya gitu, mengabulkan permohonan. Artinya boleh di bawah usia 40. Ya, 35 boleh. Berapa? Sekarang Gibran? Gibran sekarang 35, tahun depan pada saat coblosan 36. Ya. Jadi membolehkan usia minimal 35. Ya, yang sekarang berlaku 40. Dan kemudian Gibrannya mau gitu. Ya Pak Jokowi tidak menghalangi. Tidak menghalangi, walaupun dia menyeberang partainya. Saya nggak mengatakan menyeberang ya Prof ya, karena begini, saya cuma bisa membandingkan dengan beberapa waktu yang lalu gitu. Ketika Gibran misalnya maju sebagai calon wali kota, itu Pak Jokowi tidak melarang, tidak menghalangi, begitu ya. Lalu kemudian siapa yang mencalonkan itu kan sebetulnya bagian dari sebuah proses politik ya. Yang bisa dikatakan pada hari ini adalah ketika permohonan batas usia itu diterima oleh MK, dan Gibrannya juga bersedia atau mau, maka akan terjadi sebuah situasi yang sangat-sangat menarik, di mana peta calon wakil presiden itu akan muncul seseorang dengan kapasitas gigabyte. Karena mengambil marwahnya Pak Jokowi di situ. Ya, atau apa? Betul. Pertama marwahnya Pak Jokowi, yang kedua dia akan, menurut saya akan sangat mempengaruhi peta pertarungan. Jadi saya punya pengalaman yang cukup panjang soal hubungan antara bapak dengan anak, terutama di pilkada. Jadi kalau tingkat kepuasan kepada bapak itu tinggi, maka anak kalau maju itu peluang menangnya besar. Kalau kepuasan kepada bapak rendah, anak maju itu kalah. Istri juga begitu. Itu konsisten ya? Konsisten. Kalau suaminya kepuasan kepada suaminya tinggi, istrinya maju itu menang. Bahkan saya pernah membuktikan dalam sebuah kasus dalam tanda kutip ekstrim di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Saya nggak usah sebut kabupatennya, nanti biar pemirsa cari sendiri nih. Waktu si bupati petahana itu survei dengan saya tanyakan nama-nama calon untuk dimasukin survei. Ini siapa? Ini istri saya. Ini siapa? Ini ketua NU. Ini siapa? Ini ketua partai ini. Ini siapa? Istri saya juga. Hah? Saya bilang, serius Pak? Jadi yang istrinya lebih dari satu ini bupati ya? Iya. Baik ya. Jadi istri pertama mau maju, istri kedua juga maju Pak? Iya, loh kok bisa begitu Pak? Ya dua-duanya mau maju. Oh, saya tahu ini di mana. Ya biar rakyat aja memilih. Ya. Surveilah saya. Ya. Hasil surveinya Pak, yang tinggi istri yang pertama. Singkat cerita, pemilu berlangsung dan tetap menang itu Pak. Istri pertama. Istri pertama itu gitu. Mungkin asosiasi dengan suaminya lebih kuat istri pertama ya. Istri gitu, pertama, masyarakat lebih melihat yang pertama. Jadi saya lihat. Atau karena yang kedua tidak begitu cantik. Kayaknya seingat saya sih yang kedua lebih cantik sih Prof. Lebih cantik. Jadi ya. Masyarakat lebih rasional. Jadi masyarakat bukan itu karena melihat kalau suami atau bapak itu kinerjanya bagus, maka welcome dengan keluarga itu untuk maju. Gitu. Dan saya kira itu terbukti dalam kasus Solo ya. Di Solo itu Gibran boleh dibilang jalan tol. Dia maju di Solo itu keunggulannya
di survei udah luar biasa sehingga nyaris-nyaris nggak ada yang mau nyalon, berani ibaratnya kayak benturin kepala ke tembok nih kira-kira begitu kan. Ya walaupun ada calon kemudian ya selisih suaranya kan jauh sekali 85-15. Banyak juga masyarakat yang was-was karena rasa cinta yang besar pada Pak Jokowi. Karena kecintaan yang besar pada Pak Jokowi, banyak juga masyarakat yang was-was. Kita kasihan nanti Pak Jokowinya. Karena masyarakat kita tidak begitu happy dengan politik dinasti. Belakangan ini pembicaraan tentang dinasti itu tidak sehat di masyarakat. Apakah itu bukan malah menjerumuskan sendiri? Kalau saya melihatnya begini, pertama kita nggak bisa bicara konsep-konsep besar ya. Kita tes aja secara konkret. Saya belum punya surveinya nih. Kalau misalnya Gibran begitu jadi calon wakil presiden, bagaimana respon masyarakat. Tetapi waktu Pilkada Kota Solo itu saya pernah survei, bertanya masyarakat Kota Solo waktu itu, apakah bisa menerima atau tidak kalau Gibran maju sebagai calon wali kota. Mayoritas menerima. Mayoritas menerima. Iya, memang ada nggak menerima, tapi minoritas. Nama harum orang tua. Nama harum dari bapaknya, dari ayahnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dari kacamata politik sebagai sebuah pertarungan politik, ya, bukan dari kacamata teori atau pro kontra real politik, itu sebetulnya kembali kepada penilaian masyarakat. Ya, baik. Gitu. Tadi Anda mengatakan kalau Gibran diizinkan, maka peta politik ini akan menjadi sangat menarik. Sangat menarik. Di mana menarik ya? Menurut saya. Gempa politik. Apa yang 9 skala Richter. Tsunami. Tsunami, Kak. Saya sebut menarik karena gini, pada hari ini misalnya di PDI Perjuangan itu wacana calon wakilnya Mas Ganjar kelihatannya mengerucut kepada 3 nama. 3 nama siapa? Ya, Mahfud, Sandi Uno, dan Ridwan Kamil. Kelihatannya begitu? Kelihatannya begitu. Ya, kalau lihat dari podcastnya Prof dengan Mas Hasto dan dari pantun-pantunnya Mas Hasto tuh kalau nggak 3 nama ini. Andika. Oh, Andika ya? Kalau begitu berdasarkan pantunnya Mas Hasto itu kayaknya tuh 3 nama itu. 3 nama itu, ya baik. Dan terutama kalau kita kembalikan kepada elektabilitas ya, yang papan atas kan 3 itu. Gitu. Dan PDI Perjuangan kan pasti mau menang, mau dapat suara gitu. Jadi pasti salah satu variabel seleksinya adalah elektabilitas, 3 nama. Nah, kalau kemudian Gibran bisa maju, menurut saya Gibran akan bisa dipertimbangkan dengan serius juga. Gitu. Karena begini, sekarang ini kan PDI kan kepentingannya menambah suara. Makanya Ridwan Kamil dan Mahfud. Mahfud kalau mau nambah suara di Jawa Timur, Ridwan Kamil kalau mau nambah suara dari Jawa Barat. Gitu. Tetapi kalau Gibran maju sebagai wakilnya Prabowo, Anies kan nggak mungkin ya, sudah ada Muhaimin kan. Maka itu bisa mengubah peta dengan sangat luar biasa. Karena menurut saya Jawa Tengah bisa belah itu, Prof. Di Jawa Tengah ada variabel kekuatan partai, yaitu PDI Perjuangan, tetapi ada juga variabel kekuatan Jokowi. Gitu. Nah, dengan segala hormat saya mau katakan begini, sebetulnya pertarungan sekarang ini nomor 1 itu bukan pertarungan suaranya Ganjar, Prabowo, dan Anies, bukan. Jadi pendefinisi utama peta suara dan opini pada hari ini saya bicara dari kacamata survei ya, itu sebenarnya tetap Jokowi. Pola suara yang sekarang ini Ganjar, Prabowo, Prabowo, Ganjar, lalu kemudian Anies, itu adalah peta suara, peta opini masyarakat terhadap Jokowi. Approval rating atau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi dari beberapa lembaga survei yang saya kenal punya, ya sudah lama lah gitu ya, itu tingkat kepuasan pada Pak Jokowi tinggi sekali, 80% gitu. Sehingga yang ke Anies itu memang kecil, kolam suaranya itu cuma yang 20% itu aja. Pak Anies itu susah untuk lebih besar ketika tingkat kepuasan itu 80%. Artinya yang tidak puas 20%. Jadi kolam suaranya Pak Anies itu memang sekitar 20% itu aja. Orang-orang yang tidak puas, yang mau perubahan. Orang yang suka, yang puas dengan Pak Jokowi, nggak mungkin ke Anies. Walaupun sudah ditambah dengan Caimin. Itu nanti satu diskusi berikutnya. Boleh dimundurkan jadi pertanyaan berikutnya? Boleh. Jadi kita ini dulu. Kita tuntaskan. Jadi yang 20%. 20%. Kalau tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu cuma 50%, saya hakul yakin front runner itu Anies Baswedan karena dia punya kolam suara 50%. Gitu. Nah, itu sebabnya suaranya Mas Anies sampai hari ini kisarannya itu 15-20. Yang 80% lagi sekarang diperebutkan oleh 2 orang ini. Oleh 2 orang yang bicara mengenai keberlanjutan, yaitu Ganjar dan Prabowo. Ya. Makanya angkanya juga kurang lebih aja 35, 34
34, 35 begitu. Artinya kalau Gibran maju berarti nama wapres yang selama ini atas dasar survei berubah total. Kalau di survei setahu saya belum ya. Setahu saya ya. Walaupun mungkin kontesnya itu pertama Gibran sendiri kan belum pasti begitu. Sehingga orang katakanlah misalnya masih tentatif ya. Pikiran masyarakat itu kalau pengalaman saya memang pertama-tama itu tertuju kepada kepalanya. Calon presiden, calon gubernur, calon wakil presiden. Ya kepada wakil itu nanti mengerucutnya belakangan lah kira-kira begitu. Baik. Tetapi secara pertarungan politik menurut saya bisa sangat mengubah karena tadi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu 80%. Yang kedua ini yang mungkin diomongin oleh orang ya. Dan saya cuma bicara ini di Rumah Perubahan di Jakarta Escape sama Prof. Reynald. Saya mau mengatakan begini, ini pernyataan yang bold gitu. Mungkin nanti akan memicu diskusi atau perdebatan. Suara Ganjar itu sesungguhnya bukan suara Ganjar, itu suara Jokowi. Yang ada di Ganjar. Yang ada di Ganjar. Gitu. Kenapa Ganjar itu jadi melesat? Ini penjelasan berikutnya nih yang tadi pertanyaan sebelumnya oleh Prof tadi kan. Karena orang mencari siapa pengganti Jokowi. Jokowi yang bisa meneruskan. Kebetulan asosiasi-asosiasi yang bersifat asali, ya bukan kasali, asali. Itu ada di Ganjar. Ada di Ganjar. Ya, satu, PDI Perjuangan, dua, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi justru karena itu, menurut saya Mas Ganjar bisa sangat kerepotan ketika misalnya nanti Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Karena aura Jokowi, asosiasi Jokowi itu bisa lari kepada Prabowo dan Gibran. Gitu. Karena itu hemat saya, PDI Perjuangan harus sangat mempertimbangkan dengan serius kalau nanti Gibran itu ternyata bisa maju secara undang-undang dan secara intensi untuk bagaimana ini diaturlah skemanya supaya jangan suaranya Jawa Tengah itu keambil. Ganjar basis suaranya adalah Jawa Tengah. Kalau itu hilang separoh, menurut saya peta akan sangat berubah. Jadi Kodari yakin bahwa Gibran akan ke Prabowo? Enggak, saya nggak mengatakan begitu. Yang saya punya keyakinan ya bahwa ini akan dikabulkan oleh MK. Akan dikabulkan oleh MK. Baik karena sebetulnya dasar 40 dari mana gitu, bagaimana argumentasi akademisnya. Kalau saya mengatakan begini, pokoknya orang kalau sudah sarjana, artinya ilmunya itu cara berpikirnya udah dibentuk di perguruan tinggi, dia udah siap kerja gitu. Oke, ditambah dengan pengalaman kerja ini dan itu, ya sebetulnya ya umur 25 pun udah bisa jadi apapun juga. Dan kita melihat kecenderungan presiden-presiden negara lain juga banyak yang muda. Betul. Belum lagi misalnya di negara lain yaitu sudah dipraktekkan dengan usia yang jauh lebih muda lah. Jadi saya melihat dari argumentasi itu ini akan dikabulkan permohonan ini. Dan Gibran sudah jadi wali kota, ya menurut saya ya kalau ada opportunity berikutnya tentu secara logis itu akan diterima begitu. Jadi sebetulnya nanti kuncinya ini. Bukankah keputusan MK bersifat bukan memberi keputusan, tetapi adalah mengatur undang-undang ini dapat diterima atau tidak, dan belum tentu juga bisa berlaku pada tahun ini. Nah, Prof harus undang ahli HTN ya ke tempat ini untuk menjawab dengan lebih pasti. Kalau bisa mungkin mantan hakim MK ya, karena dia pernah di dalam mengambil keputusan. Karena yang saya pahami dalam sejarah MK itu ada dua jenis keputusan. Pertama MK membuat norma baru, yang kedua MK mengembalikan kepada DPR. Gitu. Jadi contoh DPR yang akan membuat normanya. Betul. Contoh yang pertama adalah ketika MK memutuskan pemilu serentak gitu. Pemilu serentak itu bukan keputusan DPR, Prof. Kalau kemarin 2019 dan tanda kutip banyak yang kecapean dan seterusnya, itu jangan nyalahin DPR. Karena DPR bikin pemilu terpisah, yang bikin satu itu MK adalah MK. Dan pemohonnya teman Prof juga namanya Fendi Ghazali gitu. Nah, tapi dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, ketika ada permohonan yang diterima, MK mengembalikan kepada DPR pada pasal yang untuk direvisi, direvisi pada pasal tertentu saja. Direvisi gitu. Nah, saya nggak tahu ini nanti gimana, apakah dia kembalikan ke DPR atau dia membentuk norma baru. Betul. Nah, tentu itu satu cerita tersendiri ya. Kalau udah keluar keputusannya mungkin akan menarik untuk dibahas gitu. Sebelum kita lanjut, ini menarik soal Gibran, tapi kita ngopi dulu. Oh siap. Kita pesen kopi dulu. Masa di kafe nggak ngopi? Ini dia ya, di Breezy Cafe ini kopinya enak-enak. Banyak orang datang sini mengatakan kopinya enak. Selamat sore Pak. Sore. Mau pesen apa, teh atau kopi? Saya minta ice latte.
Ice latte. Ice latte, ya. Tapi nggak pakai gula ya? Oh, nggak pakai gula. Iya. Ice latte nggak pakai gula. Ya, saya minta kopi inspirasi juga tanpa gula. Kopi inspirasi tanpa gula. Apa tuh kopi inspirasi? Kopi inspirasi kopi dengan susu, kayak latte lah. Oh iya. Kayak latte. Tambahannya ada gula arennya, Pak. Oh, ada Mau gula apa itu arennya. aja? Nggak, saya nggak pakai gula. Oke. Iya. Es latte Hidupnya aja. sudah manis. Mencoba. Mencoba untuk lebih diet. Oke. Ya, Nah, ini ada- silakan. Ini mewakili Gen Z, Gen Z, ya, barista yang berpengetahuan. Iya, Silakan. iya. Pak Kodari, Iya. saya kan sering nongkrong sama teman-teman saya. Iya. Nah, lagi tahun politik ini teman-teman saya tuh bingung gitu. Karena bingung mau milih pemimpin masa depan tuh yang seperti Iya. apa, yang Iya. karakternya apa. Nah, kan sekarang ada 3 baca pres nih Pak Iya, ya. iya. Katanya 3 nih. Iya, iya. Menurut Pak Kodari, kita kalau memilih harus yang seperti apa Pak? Gini, saya tidak mengarahkan, saya bicara akademik aja Iya. mungkin ya. Jadi secara akademik, orang memilih itu ada 3 pendekatan atau ada 3 alasan. Pertama, alasan sosiologis, Prof. Di masyarakat Apa itu kita ada. alasan Karena sosiologis? Ya. kesamaan latar belakang. Oh. Kenapa pilih Pak JK? Ya. Karena Pak JK orang Sulawesi, saya orang Sulawesi. Kira-kira begitu kan. Kalau dalam ilmu komunikasi ini ah. namanya perceived similarity. Perceived similarity. Ya, ada gitu. persepsi kesamaan dari Iya, kita. iya. Kalau tidak kesukuan ya ada sesuatu yang sama. Iya, betul, Membuat betul. kita sama. Itu satu. Yang kedua, karena pendekatan atau alasan psikologis. Nah, ini kuat ini di Indonesia. Pilpres 2014, 2019 ini yang paling dominan. Yang pertama yang saya ingat itu ya, merakyat. Yang kedua itu berani. Itu karakter-karakter Tegas, di sorry, tegas. masyarakat. Itu saya muncul dari pertanyaan Merakyat survei. dan berani. Merakyat dan tegas, sorry, Tegas, bukan berani, ya. tegas. Merakyat tegas, oke. Ya. Nah, Pak Jokowi itu 2014 unggul terhadap Pak Prabowo. Salah satunya karena variabel ini. Dia memang merakyat. Yang ya. yang masyarakat Indonesia yang mau presiden yang merakyat lebih banyak daripada yang mau presiden yang tegas. Iya, makanya Pak Jokowi yang menang. Gitu. Kalau waktu itu yang mau presiden tegas lebih banyak dari yang mau merakyat, yang menang Prabowo. Prabowo ya. Iya. Pengertian tegas itu seperti Prabowo, tentara begitu. Ya ini kan jawaban jawaban langsung ya. Iya, Kita iya. bisa konstruksikan lah, Prof. Iya. Nanti tugas Prof itu mengkonstruksikan jauh lah itu. Iya. Yang ketiga karena kemampuan mengatasi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, walaupun kebanyakan masalah ekonomi ya. Jadi sebetulnya menurut saya semua pemilih itu they all fall into 3 categories gitu. Pemilih sosiologis garis miring primordial, pemilih Merakyat berdasarkan atau kepribadian, tegas, ya, atau kepribadian. pemilih berdasarkan Kemampuan memecahkan kemampuan masalah. gitu. Ya. Nah, tentu kita berharap dalam sebuah masyarakat yang modern ya, yang dilihat itu adalah alasan bersifat Yang rasional, ketiga tadi. ya rasional. Ya, Kepribadian juga penting gitu ya, seperti Pak Jokowi bilang. Ya pinter sih pinter, tapi kalau nggak berani buat apa? Akhirnya kan Ya, begitu kan? ya, ya. Gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini ya, penuh ketidakpastian, Indonesia ingin menyelamatkan atau mengoptimalkan kekayaan alamnya. Ya harus ada keberanian. Kalau pinter nggak punya keberanian ya Indonesia kepentingannya juga nggak bisa diperjuangkan gitu. Ya, pinter tapi kalau ngawur juga repot juga. Tegas kalau ngawur juga repot juga. Nah, memang mencari pemimpin itu ya nggak mudahnya di situ. Kita Ya. pengen semua kriteria ada, tapi kadang-kadang yang ada cuma 1-2. Ya. Dan akhirnya kita kan ya memilih Terjadi berdasarkan simplifikasi. ya, memilih berdasarkan 1 atau 2 Satu dari 2 feature. yang dia paling suka. Gitu. Itu. Bagaimana menjelaskan? Jadi ya pokoknya feature-nya cocok aja. Ya. Ya mungkin singkatnya gini, kebiasaan. Memilih partai kita pun juga ada masyarakat yang memilih karena alasan kebiasaan. Tapi 2004 kita pernah punya satu variabel lagi. Apa, Prof? Perceived likability. Gini, kalau likability itu selalu ada dalam setiap capres. Dia cari yang tinggi besar, Ya, tapi yang alasan- wajahnya menarik, Ya, ganteng. ganteng. Jadi Ya. spesifiknya waktu itu ganteng. Jadi setiap survei, setiap calon itu dia harus punya tingkat pengenalan dan juga tingkat kesukaan. Nah, kesukaan karena apa? Nah, itu bervariasi antara kandidat. Gitu. 2004 itu ya Pak SBY, ya salah satu alasannya adalah karena ganteng. Nah, gitu. Ya. Iya. Jadi kalau Galuh suka yang tua apa yang muda? Yang muda Pak. Ada tuh, ada juga yang Ada milih juga calon suka presiden tua, ya? karena muda tuh ada. Milih calon wakil presiden karena muda ada. Ya. Gitu. Saya ingat 2019 feature-nya Sandi Uno, salah satu alasan orang milih itu karena dia muda. Feature-nya Sandi Uno waktu itu muda, ganteng, kaya.
gitu. Kalau Kiai Maruf Amin feature-nya kiai, ya kan? Terus kemudian taat beragama, tua. Feature-nya gitu. Seringkali tua itu juga diidentikan dengan wise. Wise, iya. Baik, oke, lanjut. Oke Pak, meng-highlight tadi merakyat, itu kan di tahun 2019, 2014 ya Pak ya? Apakah ini masih relevan Pak untuk tahun ini? Dari survei yang saya pernah lakukan, dari teman-teman lakukan, masih ada. Merakyat itu masih ada. Tegas juga masih ada. Gitu. Dan mungkin ada 1-2 feature baru ya. Tapi saya kira nanti diskusinya akan lebih menarik kalau calonnya sudah betul-betul fix pada saat pendaftaran tanggal 10 sampai tanggal 16 nanti gitu loh. Tapi mungkin ini penting. Kenapa Galuh bertanya bahwa 2014 berbeda dengan hari ini? Karena kan sekarang banyak anak muda Pak yang voters kan jadi voters. Gen Z hampir 50%. Generasi Pak. baru ya yang pemilih pertama. Oke, gini, soal generasi muda ini menarik ya diskusinya ya. Saya agak berbeda dengan teman-teman yang sebagian mengatakan, oh ini generasi baru, demand-nya itu beda gitu. Kalau menurut saya enggak. Mungkin ini termasuk yang nanti bisa dibahas dan pro kontra di pemirsanya Prof ini. Ya. Kalau menurut saya sih secara garis besar, faktor usia itu sebetulnya bukan faktor pembeda ya. Dalam alasan orang memilih gitu. Sama aja dengan populasi, ya mereka tetap akhir-akhirnya mencari capres yang misalnya merayat atau tegas gitu. Yang berbeda dari generasi muda adalah cara mereka mendapatkan informasi, Prof. Kalau generasi senior gitu ya, seperti Prof misalnya begitu, di atas Prof. Mungkin yang senior itu sumber referensi informasinya adalah TV, misalnya begitu, atau koran. Ya. Tapi generasi yang muda itu mungkin YouTube, media sosial, media online. Lebih visual dan sosial media. Nah, lebih kepada soal mediumnya, ditambah cara atau bentuk format pesan gitu. Tapi kalau konten, hemat saya sebetulnya sama aja. Ya mungkin konten cara menyampaikannya dengan cara yang berbeda, misalnya begitu. Kalau dulu dengan kata-kata, lalu kemudian sekarang dengan video. Ya sesuai dengan perkembangan media sosial lah. Twitter, kata-kata, Instagram, foto-foto. Sekarang TikTok, YouTube Short, yang notabene adalah audio short visual. Video, gitu. Jadi ya generasi yang digital migran kayak saya ini kan generasi transisi, ya dari pager ke HP ke sekarang smartphone. Saya ngalamin semua itu, proses itu. Saya bisa dua-duanya, ya bisa dua-duanya. Dan saya sampai sekarang mencari informasi masih dua-duanya. TV saya masih nonton, tapi YouTube juga saya nonton. Barusan tadi pagi saya ditanyain istri saya, ayah nih sekarang nonton YouTube terus, karena saya pakai handphone begini. Ya saya bilang, saya mau ke Prof Renald dan mau tip ngomong lagi, harus update nih tadi, nah gitu. Jadi saya nggak nonton TV, karena Prof adanya di mana? Di YouTube. Gitu. Jadi saya dipaksa ke YouTube juga. Ya, baik. Lanjut bagaimana? Masih ada lagi nih Pak. Memang teman-teman saya ini masih belum tahu mau memilih siapa gitu. Tapi di sosial media banyak yang bilang nanti dulu deh nunggu debat presiden gitu kan Pak. Nah, sambil ngopi? Oh silakan Pak. Sudah dari kopinya sudah hadir. Kemudian saya lihat-lihat memang beberapa capres ini pun sudah menyatakan kalau misalnya jadi presiden nanti apa yang akan dilakukan. Misalnya Anies Mohaimin itu akan memberikan BBM gratis. Kalau Pak Ganjar di sini bilang akan memberikan gaji guru 30 juta gitu. Kemudian kalau Pak Prabowo makan gratis untuk anak dan bumil senilai 400 triliun per tahunnya gitu. Dari ketiga ini Pak, sebenarnya mana sih yang paling relevan? Karena kan kita tentu harus melihat dari apa yang mereka akan bawa untuk ke depan kan Pak. Ya. Pertama mau bilang kopinya memang enak. Nah, ini penting ya. Benar. Ya. Kalau kita lihat ya secara umum semuanya pasti relevan. Ya. Tetapi kalau dilihat dari survei Prof, memang konsisten mayoritas responden itu menyebut faktor-faktor ekonomi. Satu, lapangan kerja. Dua, harga sembako. Tiga, soal kemiskinan. Baru soal yang lain-lain. Jadi kepada siapapun calon presidennya, saya mau mengatakan, tolong dibahas soal-soal ekonomi. Tolong dibahas 3 masalah ini. Itu bukan isunya generasi milenial dan generasi di atasnya. Itu generasi semua generasi. Semua gini, ini umum ya. Saya sebut umum ya. Saya sebut umum. Tapi kalau di breakdown aku yakin memang nggak lari-lari dari situ juga gitu. Paling kita bisa katakan begini. Kalau populasi umum yang nyebut soal pengangguran itu katakanlah misalnya 30%. Tapi generasi milenial mungkin
40% gitu. Karena mereka berada pada usia-usia yang tantangannya itu memang mencari lapangan kerja, misalnya begitu. Jadi ya kalau bicara isu besarnya itu nggak lari sebetulnya. Generasi milenial itu dengan populasi umum nggak lari, cuman mungkin proporsinya yang agak lebih berbeda sedikit dibandingkan dengan yang lain. Begitu kira-kira ininya penjelasannya. Jadi teman-teman saya lihat orang, wah ini generasi milenial ini berbeda. Menurut saya not that different gitu loh, nggak seberbeda itu. Lebih kepada soal medium saja. Ini pendapat sendiri dari membaca opini atau hasil riset atau hasil riset dan pengalaman berkali-kali. Terutama hasil riset. Saya nggak melihat perbedaan yang signifikan antara antara generasi Z dengan populasi umum. Ya, baik. Berarti kalau gitu saya cari yang merakyat dan tegas ya Pak ya? Merakyat dan tegas? Mungkin ya kali ya gitu. Ya itu paling bagus tuh kalau bisa dapat dua-duanya dalam satu paket. Oke deh. Karena sebelumnya terbelah Prof. Kalau mau merakyat di Jokowi, mau tegas di Prabowo gitu. Mudah-mudahan kali ini ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Ya. Oke deh. Kalau gitu ini kopinya silakan dinikmati Ya, Pak. makasih. Saya undur diri mau meditasi, kira-kira mau milih siapa ini? Nah, itu bedanya generasi Z dengan zaman dulu. Ya. Meditasi. Meditasi. Kalau dulu yang generasi yang dulu cari wangsit. Oke. Mari silakan dinikmati. Terima kasih Galuh. Terima kasih, Ya. Galuh. Baik, kita boleh ke pertanyaan kedua tadi. Kita menyinggung soal Caimin. Caimin, oh iya Ya, Caimin. setelah ada Caimin dengan Anies, elektabilitasnya Anies kok tidak naik? Tetap di sekitar 16,5%. Iya. Menurut saya harus ditunggu ya, karena deklarasi ini kan juga baru. Dia perlu waktu untuk tersosialisasi. Tetapi pada hari ini sebetulnya ada dua teori yang bisa sangat bertentangan loh. Nanti hasilnya seperti apa? Saya kira ini eksperimen politik yang sangat menarik sesungguhnya, Prof. Di satu sisi Anies ingin mendapatkan suara Jawa Timur, suara Nahdlatul Ulama dengan mengambil Caimin, dan karena Caimin itu asal Jawa Timur, latar belakang Nahdlatul Ulama, partainya PKB, lepas dari hubungan PKB sekarang dengan NU, nggak bisa dibantah bahwa PKB itu basisnya adalah Nahdlatul Ulama, maka dia berharap dapat tambahan suara. Tetapi begini, orang juga harus paham, sesungguhnya masyarakat Indonesia ini, kalau saya sederhanakan ya, masyarakat Islam ya terutama ya, itu terbagi dua, kalau dibagi 4. Pertama ada santri, ada non santri. Kalau bahasa antropologinya abangan. Abangan. Ya, saya agak jauh-jauh nih. Kalau ngomong politik ini biasanya agak resikonya juga lebih besar. Tapi kan sekarang agama abangan juga banyak yang religius. Iya, kalau dia religius dia bukan abangan, dia udah jadi santri, Prof. Kita Sudah bicara pada santri, tataran individu ya, Baik. bukan partai ya. Kalau partai kan bisa kosmetik Ya. kan. Jadi ada yang non santri, ada yang santri. Nah, yang santri ini harus dibagi dua lagi sesungguhnya. Santri tradisional, santri modernis. Apa bedanya? Yang modernis itu orientasinya adalah pemurnian pemurnian ajaran agama. Ya, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya. Di luar itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Mana yang lebih besar? Secara garis besar kalau bicara ormasnya itu Muhammadiyah. Yang modern. Ya. Kemudian Islam tradisional ini saya sangat menyederhanakan ya. Jadi mohon maaf nanti kalau wah Mas Kodari menyederhanakan. Iya, ini memang sedang menyederhanakan. Kalau untuk elaborasi nanti kalau Prof tolong undang orang antropologi atau orang ahli teori politik Islam untuk menjelaskan. Yang Islam tradisional itu, yang Islam itu ke Indonesia disebarkan dengan menyesuaikan kondisi lokal, kultur lokal. Nah, itu ormasnya biasanya disederhanakan dengan Nahdlatul Ulama. Dua organisasi ini, Prof, dua komunitas ini, itu dalam realitas sehari-hari, itu dia beda. Bahkan kalau zaman dulu, gini. Ya. Gitu. Ya. Jadi tapi sama-sama ada kesamaan juga, sama-sama cinta tanah air keduanya. Iya, kita kan ketika bicara, makanya kalau konteks itu, dia bisa sama. Tapi kita, justru di sini sekarang menariknya, sekarang ini yang mana yang terjadi di lapangan gitu. Orang NU begitu lihat ada Islam modernis gitu ya, ada PKS, dan hemat saya Anies Baswedan dipersepsikan sebagai Islam modernis, itu bisa mendekat tapi bisa juga menjauh. Ya terus terang dulu pernah ada keluarga nih di salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang basisnya NU, orang tuanya NU banget, tokoh NU. Dia maju dari partai, saya nggak sebut namanya, inisial aja ya, PKS. Tidak sebut nama tetapi inisial. Ya. Saya sebut pemilihnya, inisial lagi nih, ya. NU ya. Wah, dia lewat PKS. Nggak terpilih. Ya. Pemilu berikutnya, dia maju lewat partai inisial PPP. Gitu. Ya. Jadi, Bro.
Gitu, Prof. Ya, ya. Nah, pemilih PKS begitu lihat PKB itu gimana reaksinya? Welcome atau justru gitu. Terakhir saya mau katakan begini, NU menurut saya lahir sebagai reaksi terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri 1911, ya, NU berdiri 1926. Saya sederhanakan lagi. Untuk pastinya Kodari benar atau salah nanti tanyakan dengan ahli politik Islam. Ya. NU berdiri karena ada Muhammadiyah. Ya. Baik, kita kembali lagi tadi. Jadi dengan kehadiran Cak Imin ini belum naik. Pertama tadi kita melihat bahwa ini perlu waktu. Ya. Ya. Tapi kemudian yang kedua ini adalah tentang bisa terima atau tidak orang PKS terhadap Betul. orang NU. Iya. Bisa terima nggak orang Betul. NU terhadap orang Betul, PKS, betul. ya begitu kan? Betul. Sehingga dalam beberapa survei memang menarik, tidak naik-naik Iya, iya. dalam hal tertentu. Iya, ya. Ini kan sama dengan bicara magnet. Kalau kutubnya sama nempel. Ketika kutubnya tidak sama, dia tolak menolak. Gitu. Makanya saya bilang ini sebetulnya sebagai sebuah eksperimen politik itu sangat berani. Gitu. Karena kalau teori yang benar adalah teori nempel, itu menambah suara secara sangat signifikan, secara matematika betul sekali. Tetapi beyond matematika, angka-angka, jumlah pemilih dan yang lain-lain, Anda paham nggak secara kultural ini barang itu bisa disatuin apa enggak? Ya. Kalau saya sih nganggapnya enggak. Ini saya pribadi nih ya. Mohon maaf ya, Cak Imin dan Pak Anies. Menurut saya itu enggak. Akan berjalan sendiri-sendiri. Contohnya ya tadi ada saudara saya itu. Ya, barangkali ini seperti bapaknya dia NU Tulen. Begitu maju lewat inisial PKS, nggak jadi. Begitu dia maju lewat amplop baju P3, iya benar, masih inisial ya? P3, masih inisial ya? Ternyata jadi. Barangkali ini juga seperti yang Anda pernah bilang, ini split card begitu ya? Split ticket voting? Terjadi, ya. Split ticket voting itu bukan bicara partai politik dan dengan partai politik, tapi antara partai politik dengan presiden. Ya. Jadi orang Indonesia ini banyak yang milih partai dengan milih presiden itu beda. Ya. Misalnya nih, ambil yang udah lewat aja ya, jangan yang akan datang ya. Misalnya orang Golkar, calon resminya Wiranto, tapi dia milih SBY. Atau misalnya dia milih Ibu Mega. Partainya tetap dia milih Golkar tadi. Golkar dia tetap pilih. PDIP tetap milih PDIP. Tapi milih presidennya bukan Mega, tapi dipilihnya. Ya, contoh berikutnya orang PDI. Dia milih Mega dan memang mayoritas tahun 2004 milih Mega. Ya. Tapi ada sekitar 20%, 25% waktu itu seingat saya yang milih calon presiden yang lain. Ada yang ke SBY, ada yang ke Wiranto. Nah, contoh mungkin yang paling menarik adalah Hamzahas tahun 2004 itu. Yang milih Hamzahas dari P3 itu cuman 30% saja. 30% dari warga P3? Dari warga P3. Sisanya ke calon presiden yang Padahal lain. Dia ketua P3 pada waktu itu. Padahal ketua P3 gitu loh. Jadi itu adalah contoh dari fenomena split ticket voting. Apakah kita bisa mengatakan masyarakat kita saat ini memang sangat berubah? Katakanlah ada satu perubahan yang besar di dalam masyarakat kita. Oh enggak, justru gini, masyarakat kita ini adalah refleksi dari situasi dan kondisi sekarang yang menurut saya ya setelah kita reformasi ini layak untuk direnungkan gitu. Jadi Indonesia itu tiap kali survei party ID atau identifikasi terhadap partai politik, ikatan emosionalnya itu rendah dan justru makin menurun. Oh, makin menurun? Iya, seingat saya partai. Survei-survei kita dulu baru awal-awal survei itu ya 2003, 2004 itu yang mengaku memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu itu sekitar 25%, 30%. Tapi saya lihat sekarang teman-teman yang melakukan survei itu ya yang mengaku punya partai ID cuma 15% gitu. Nah, di Amerika atau negara-negara demokrasi mapan, partai ID-nya itu 70%, 80% gitu. Makanya kayak di Amerika ada istilah I am a Republican, I am a Democrat. Jadi mereka mengidentifikasikan dirinya. diri. Gitu. Jadi sebetulnya penentu kemenangan adalah orang-orang yang tidak punya partai ID. Gitu. Bisa di sini, bisa di sini tergantung yang kedua, pada berita dan sebagainya. Ketika kita bicara pemilihan presiden langsung, yang menjadi sumber daya tarik itu bukan partai, tapi individu, karisma individu, daya tarik pribadi. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang perkembangan sosial media, pendidikan, dan semakin dekat teknologi dengan masyarakat, apakah tidak kita bisa melihat bahwa masyarakat sebetulnya tambah pandai belakangan ini? Sehingga mereka menjadi lebih kritis dalam pengambilan keputusan. Ya, yang jelas kan akses terhadap informasi semakin mudah, semakin banyak gitu. Saya tidak berani mengaitkannya dengan split ticket voting, saya cuma bisa mengatakan begini, pemilih kita itu semakin otonom.
Kalau dibandingkan dengan masa lalu, orang memilih itu berdasarkan arahan ya, orang tuanya, keluarganya, ya. Dan paling menarik sebetulnya contoh kasus di Nahdlatul Ulama. Kan katanya kiai itu sangat berpengaruh kepada santri-santrinya. Kiai bilang A, umat A. Betul, betul. Nah, tapi bahkan dalam sebuah masyarakat dengan relasi sosial yang bersifat begitu vertikal, bahkan secara kultural, struktural dan kultural, ternyata masyarakatnya punya otonomi untuk mengambil keputusan gitu. Kalau zaman dulu ketika informasi terbatas, referensinya kan tanya orang tua, tanya kiai, ya sang individu tuh nggak punya akses sendiri terhadap informasi. Gitu. Tapi sekarang informasi di genggaman tangan kok. Ya, kemana melihat ada informasi. Berarti mereka akan semakin powerful. Ya, itulah sebabnya makanya juga sebetulnya hati-hati dengan berharap bahwa suara Nahdlatul Ulama, suara Muhammadiyah, ya, gelondongan-gelondongan besar itu seolah-olah akan datang kepada tokoh yang menggandeng tokoh yang berasal dari lingkungan itu, gitu. Belum tentu. Jadi akan mungkin saja terjadi. Kita ambil pengalaman lagi 2004 ya. Calon presiden ada 5, wakil presiden ada 5. Ketua umum PBNU waktu itu wakilnya Ibu Mega, almarhum Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi, iya. Hasyim Muzadi. Ada calon wakil juga dari NU, Salahuddin Wahid. Ya. Wakilnya Pak Wiranto, itu adalah cucunya pendiri NU, cucunya pendiri NU, adiknya Gus Dur. Ya. Gitu. Pak JK juga dianggap NU, tapi kan pastilah NU dalam tanda kutip pinggiran dan bukan besar karena Pak JK kan orang Sulawesi. Ya, Hasyim Muzadi dan Gus Solah almarhum itu adalah orang Jawa Timur. Ya, gitu. JK dengan Pak SBY ya. Mereka ada di center katakanlah begitu. Tapi yang menang kan siapa? SBY-JK kok. SBY-JK. Jadi ya itulah kemudian salah satu pelajaran terbesar sebetulnya dalam konteks. Tapi saya kira kekuatannya pada saat itu juga adalah bagaimana mempersiapkan logistik, mempersiapkan strategi dan lain sebagainya di lapangan. Tidak lepas daya tarik individu, daya tarik sang calon presiden itu. Gitu. Okay. Jadi memang auranya SBY pada waktu itu adalah yang paling bersinar terang dibandingkan dengan yang lain. Kodari juga pernah mengatakan ini yang bertemu ini rata-rata baru tier 2 ini. Ya, kemana ini yang di ghosting ini akan bertemu? Yang di ghosting ini kelihatannya akan jadi rebutan. Apakah Demokrat ini akan bergabung ke Prabowo? Apakah ke Ganjar? Yang jelas sudah tidak ke Anies tadinya begitu ya. Tapi belakangan bisa saja CLBK begitu ya, bisa kembali lagi ke sini ya. Terus kemudian Anda mengatakan yang ketemu itu kan baru tier 2, yang tier 1 baru harus ketemu itu adalah Ratu Lebahnya. Anda secara spesifik menyebut Ratu Lebah. Saya pikir Ratu ini perempuan ini ya. Berarti Ratu satu. Tapi Anda kemudian mau koreksi, Ratunya itu bukan hanya Bu Mega, tapi juga ada yang lain. Nah, bisakah kita mengatakan tahun ini akan menjadi tahun rekonsiliasi antara dua Ratu Lebah? Menurut antara saya agak SBY dengan Megawati? Menurut saya agak sulit. Ya. Agak sulit? Ya, pertama alasannya begini, kalau rekonsiliasi itu mau terjadi, itu sudah terjadi pada tahun-tahun yang lampau. Ya. Misalnya tahun 2009 ketika ya Bu Mega mau maju, SBY mau maju, lalu Pak Taufik, setahu saya ya, saya pakai istilah konon, supaya aman nanti kalau salah ya. Gitu. Waktu itu setahu saya Pak Taufik itu melihat hasil survei, Pak SBY itu kuat sekali. Dia bilang, ya kita rekonsiliasi aja, kita gabung aja dengan SBY. Bu Mega tetap nggak mau. Padahal ibaratnya udah tahu bakal kalah gitu. Ya, tapi waktu itu kan masih belum lama, masih kalau luka itu belum kering. Kalau kuburan itu belum, tanahnya belum kering. Baik. Tapi kalau sekarang kan sudah kering, luka sudah kering. Pakai variabel yang sekarang deh ya. Saya pakai variabel pernyataan dari Mas Hasto yang mengatakan Demokrat kalau mau gabung deklarasi dulu dukung Ganjar. Demokrat kalau mau gabung deklarasi dulu. Nah, menurut saya itu kan jangan sampai berat. Mereka nanti dapat ghosting baru lagi. Berat. Ya. Sementara Pak SBY dengan Pak Prabowo udah ketemu setidaknya 2 kali. Jadi 2 Ratu Lebah ini sudah bertemu. Jadi kalau Demokrat SBY suruh deklarasi dulu, sementara Prabowo mendatangi SBY ke Pacitan. Di Pacitan, di kampungnya. Gitu, nggak diminta deklarasi dulu, didatangin. Lalu kemudian di acara Pepabri nyanyi sama-sama. Lalu ya bareng-bareng gitu. Jadi ya secara komunikasi dan kalau
kriterianya adalah komunikasi. Istilah saya, Prabowo itu 2 langkah di depan Ibu Mega kalau bicara rekonsiliasi dengan Tapi kalau SBY. bicara hal seperti ini kan, kita melihat bahwa AHY juga pernah merasa dikecewakan sebelumnya. Ya. Sebelum dengan dikecewakan keadaan sekarang, Iya. dulu juga pernah dikecewakan katanya. Ya. Yang kecewanya nih kenapa nih? Ya Prof? kecewa dengan kelompoknya Prabowo dulu, tidak diajak. Sebetulnya begini, dulu Mas AHY itu, atau SBY waktu itu tepatnya ya, itu komunikasi dengan Pak Jokowi untuk istilahnya koalisi. Pak Jokowi udah terima, udah bicara jabatan menteri untuk Pak AHY, Mas AHY, tapi menurut versi ya konon katanya ya Pak SBY masih ragu-ragu diterima Pak Jokowi, tapi nanti kalau ditolak Bu Mega batal dong jadinya. Karena itu datang ke Prabowo. Jadi gitu. kelihatannya Demokrat butuh ya, pasti-pasti. walaupun sebetulnya ada variabel berikutnya. SBY itu datang ke Jokowi minta AHY jadi wapres, nggak dikasih wapres tapi menteri. Lalu berharap dari Prabowo dikasih wapres. Ternyata ditolak juga gitu. Nah, mau balik lagi, udah nggak mau, kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi konteksnya adalah bahwa waktu itu SBY mau meminta Mas AHY jadi wakil presiden. Dan sebetulnya sekarang terulang lagi dengan Mas Anies minta diterima sebagai wakil presiden tapi juga tidak dikabulkan. Baik. Sehingga menurut saya sekarang ini ya call-nya itu call menteri lah. Nah, call menteri. Nah, call menteri ini kan harus diomongin dulu. Istilahnya second dulu. Dengan Pak Prabowo sudah ketemu, kita asumsikan sudah second. Dengan Bu Mega belum ketemu, kita asumsikan tidak terjadi second. Ya, tapi masyarakat mengharapkan terjadi rekonsiliasi. Iya, balik lagi akhirnya kan kembali kepada tokoh politiknya. Tokoh politik. Iya, yang ketemu kan tokoh politik bukan rakyat. Jadi itulah yang Anda sebutkan bahwa pertemuan itu harusnya adalah tier 1, bukan tier 2. Ya, konteks tier 2 itu kan karena dibilang oleh teman Demokrat waktu itu ya Demokrat tapi kan komunikasi juga dengan PDI Perjuangan. AHY kan sudah ketemu dengan Puan Maharani gitu. Ya di situ saya katakan itu second tier gitu. First tier-nya adalah SBY dengan Mega. Baik. Itu tidak terjadi. Baik, gitu. oke. Kita sudah bicara panjang lebar, kita bicara tentang perilaku masyarakat. Kita bicara tentang Gibran, bagaimana keputusan MK yang akan datang, dan Anda memprediksikan akan ada kemungkinan tsunami, akan ada gempa politik skala 9. Oleh karena itu harus diperhitungkan oleh para calon-calon presiden, betul. Bahwa ini akan terjadi perubahan. Ya, itu game changer. Tapi bisa juga tidak terjadi dua-duanya, bahkan terjadi sesuatu yang baru lagi. Betul. Politik penuh dengan ketidakpastian. Betul. Kita bicara juga tadi adalah anak-anak muda. Tadi Anda menyarankan bagaimana cara memilihnya, dan rupanya masih berbasiskan tadi pilih yang antara yang merakyat dengan yang tegas. Begitu, masih seperti itu polanya. Sementara kita melihat juga pemilih baru ini kemungkinan besar semakin lebih cerdas karena mereka sudah memiliki informasi di lapangan. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana perilaku kaum bisnis. Orang-orang bisnis ini biasanya kemudian merapat kepada salah satu calon. Dan yang lebih menarik lagi, mereka semua bertanya kepada kami di sini siapa yang akan menang. Saya bertanya apa yang Anda lakukan. Mereka mengatakan, biasalah Pak, orang bisnis itu selalu akan mendekat pada yang akan menang. Iya. Tapi di lain pihak kita juga melihat ada lagi orang bisnis yang berpikir kita nggak bisa main satu kaki Pak, kita harus main di 2 kaki. Bahkan kalau ada 3 kita pakai di 3 kaki Pak. Apa yang Anda lihat terakhir, bagaimana perilaku kaum bisnis ini? Apakah Anda juga melihat? Karena jangan lupa bahwa pemilu kali ini ini adalah juga soal logistik, soal sponsor, soal dukungan. Apa yang Anda lihat di situ? Pertama, sebagian menurut saya akan wait and see ya, terutama yang pemain-pemain kelas menengah bawah kan mereka tidak bisa mengakses para calon presiden ya. Yang mereka bisa lakukan adalah wait and see, melihat ya apa yang akan terjadi gitu. Dan mereka juga akan melihat ini stabil atau tidak, penuh dinamika, penuh gejolak atau adem-adem saja gitu. Kalau penuh gejolak, mereka akan tahan investasi, ini terkait dengan ekspansi investasi, segala macam, mereka pasti akan tahan begitu. Nah, yang kedua yang punya akses tentu saja akan akan berbagi proporsi gitu. Don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh telur di satu keranjang. Tentunya yang dianggap punya peluang besar itu adalah yang diberikan bet yang paling besar. Anggap aja Anda pasang investasi di saham lah,
Pasti dicari yang gennya paling besar, taruh di situ. Jadi begitulah. Yang ketiga masih ada yang ketiga nih, Prof. Ya, yang ketiga. Ya tunggu apa kata Pak Lurah. Siapa Pak Lurah itu silakan tafsirkan sendiri. Tapi bisa juga terjadi Pak Lurah tidak mengambil keputusan. Mengatakan ya saya rasa saya hanya memberi signal-signal saja. Iya. Tapi kalau saya percaya bahwa Pak Lurah ini sangat dari retorikanya berkali-kali dia menekankan pentingnya keberlanjutan, pentingnya Indonesia menjadi negara maju 2045. Menurut saya dia akan bertindak. Ya, dan selama ini dia juga sebetulnya sedang menilai. Iya, betul. Apakah Prabowo ataukah Ganjar Pranowo, betul. Ya? Kira-kira seperti itu. Mana yang lebih komit? Bukan ke Anies ya. Kalau ke Anies karena dia kan udah perubahan. Udah perubahan. Oh, baik. Oke. Ya, dan kita lihat terakhir beliau itu mengatakan ini sodetan sudah kita tunggu 11 tahun. Cisadane, menurut saya itu indikator lah ke Pilpres 2024. Terima kasih banyak Kodari. Sama-sama. Seorang yang mendalami bagaimana masyarakat ini berpikir. Yang saya kira kita perlu dalam negara demokrasi. Pemimpin harus mendengarkan suara rakyat. Dan suara rakyat itulah yang kemudian kita kumpulkan. Walaupun bentuknya adalah angka, tapi juga ada opini di sana. Ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, pandangan. Terima kasih juga sudah diajak ke surga di dunia ini. Sepotong surga di dunia. Kita perlu ajak kawan-kawan kita untuk melihat sesuatu. Karena di tempat yang indah ini juga selalu ada yang mengatakan nggak ada apa-apanya. Mungkin cara pandangnya berbeda. Ya, jadi kami melihat atau membaca ada yang mengatakan jangan ke sana nggak ada apa-apanya. Padahal disinilah barangkali tadi yang Anda sebutkan. Ada surga di sini. Ada surga di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi karya yang bisa dinikmati oleh teman-teman kita semua. Siap. Ya, terima kasih Kodari. Sukses dan sehat selalu and stay relevant.